Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Andong, yang sangat-sangat saya banggakan, saya hormati dan saya cintai teman-teman saya, teman-teman kita, calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Andong. Yang pertama dan yang utama, marilah di kesempatan siang hari ini kita selalu dan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan pertolongannya, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya dan disiplin positif dalam rangkaian kegiatan sekolah penggerak dalam keadaan yang baik, sehat, insya Allah, dan tetap semangat. Ibu Bapak Guru yang kami hormati, sebelum pembukaan nanti pelaksanaan diseminasi ini, mohon izin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman kita guru penggerak yang tentu sampai tahapan saat ini bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Yang pertama, bahwa dengan mengikutinya pelaksanaan diklat guru penggerak ini, tentu dari Bapak Ibu Guru akan ada tambahan-tambahan kegiatan, kemudian aktivitas, kemudian juga waktu ekstra untuk mengikuti pelatihan, dan mungkin juga barangkali ada tambahan biaya. Kemudian tidak sedikit dengan Bapak Ibu semua ini mengikuti kegiatan guru penggerak ini, mungkin juga ada nada-nada yang kurang sedikit mengenakan. Katakanlah teman-teman yang lain, wah pengen jadi kepala sekolah yuk, pengen jadi pengawas sekolah ya. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan seperti itu yang bisa jadi di sisi lain memotivasi, tapi di sisi lain akan menjadi hal-hal yang kurang produktif gitu. Maka dari itu saya berharap kepada teman-teman guru penggerak, hal-hal yang seperti itu janganlah menjadi beban, tapi jadikanlah sebagai sebuah tantangan yang harus dilewati oleh Bapak Ibu Guru semua, sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa melaksanakan rangkaian tugas di guru penggerak ini sampai selesai dan mudah-mudahan berhasil dengan baik. Nah, di saat ini Bapak Ibu Guru semua akan melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif. Nah, mudah-mudahan ini menjadi praktik baik dari Bapak Ibu semua kepada Bapak Ibu Guru yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru yang menjadi peserta diseminasi ini juga mendapatkan pencerahan terkait dengan ilmu-ilmu yang sedikit demi sedikit diserap oleh teman-teman kita guru penggerak, yang ditularkan, diseminasikan atau disampaikan kepada teman-teman yang lain. Harapan saya kegiatan diseminasi ini menjadi budaya baik, ya, budaya baik yang terus kita kembangkan di sekolah, dimulai dari guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti bisa juga dilaksanakan oleh teman-teman yang lain. Tidak perlu panjang dan lebar, yang perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini, mohon izin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan ridho kepada kegiatan di pagi hari ini. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya baik dan disiplin positif secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan ridho atas usaha-usaha kita, dan semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin belum hadir atau tidak hadir dan akan diwakili oleh Bapak Panut SPD FWD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Satu Ancol yang sangat berbahagia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kawan Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya dan disiplin positif dalam rangka pemenuhan sebenarnya Bapak Ibu tugas-tugas kami gitu untuk diseminasikan gitu, dan harus di dalam sekolah itu gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal mendengarkan dengan hikmat dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya apa yang kami presentasikan. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan dari Bapak Kepala SMA Satu Ancol, yang ketiga penyampaian materi di inti. Nanti ada yang pertama penyampaian dari Ibu Siti Asfiah SPD DR tentang disiplin positif. Yang kedua Bapak Heru Pamuji SPD yang akan menyampaikan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga Bapak M. Abdul Qorik SPD yang akan nanti menyampaikan tentang kebutuhan dasar dan posisi kontrol restitusi. Yang keempat nanti ada Ibu Siti Haryati segitiga restitusi. Yang kelima selanjutnya adalah nanti diskusi kalau ada begitu. Kemudian yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke acara inti Bapak Ibu, penyampaian materi. Karena Bapak Kepala Sekolah belum datang, kita langsung ke materi. Ini Pak Panut mau. Mungkinnya nanti Pak Wakil Kepala berhitung. Ya, monggo Pak Panut. Monggo Pak Panut. Jadi kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai ligo Pak, kenalkan dong. Monggo Pak Gaya. Yang terhormat kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada siang hari ini ada kegiatan. Saya melihat dan membaca saja takut ini, ya. Israel budaya dan disiplin positif, ini perlu dikembangkan dan perlu dibudayakan betul. Monggo nanti Bapak Ibu penggerak benar-benar bisa menjadi motor dan menggerak betul disiplin dan budaya. Apa budaya disiplin? Kata ya. Ini aja mudah-mudahan berjalan dengan sukses dan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah inti acara penyampaian materi yang nanti pada kesempatan pertama disiplin positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Siti Asfia SPD GR. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang PPG itu sebenarnya SPD GR. Pak Adi itu SPD GR. Bahasa gerak-gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri Satuan yang saya hormati, mohon izin saya melaksanakan pengimbasan untuk kegiatan aksi nyata ya di CGP Angkatan 7 ini terkait dengan budaya positif dan disiplin positif. Nah, saya di sini akan menyampaikan sebelum menuju ke sana, ini saya minta Bapak Ibu untuk melakukan simulasi ya, judulnya cobalah buka. Ini dilakukan secara berpasangan Bapak Ibu. Jadi 2 orang. Okay? Yang satu nanti menggenggam tangan. Jadi di tangan Bapak Ibu ini anggap saja ada sesuatu hal yang berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Kemudian yang satu berusaha untuk membuka kepalan tangan ini. Monggo Bapak Ibu saya beri waktu kurang lebih 10 detik mawon. Sama Bu Leli. Yang satu membuka, yang satu mengepalkan tangan. Saya beri contoh. Saya mengepalkan tangan, Bu Haryati mencoba membuka kepalan tangan saya. Oh, yang satu membuka kepala. Seolah-olah ada sesuatu yang berharga yang harus saya pertahankan. Kemudian teman saya ini berusaha untuk membuka genggaman tangan saya. Genggaman kepala tangan tadi berhasil terbuka atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Sebenarnya dari kegiatan itu tadi, dari simulasi itu tadi, itu memberikan gambaran kepada kita bahwasanya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kapan kita akan membuka ini tadi, kepala tangan kita tadi, kapan kita akan menutup, itu yang menentukan diri kita, bukan orang lain Bapak Ibu. Nah, kaitannya apa dengan disiplin positif Bapak Ibu? Selama ini Bapak Ibu, ini yang sering saya lakukan ya, ketika saya menanamkan disiplin pada anak-anak, itu seringnya saya melakukan penekanan, gitu ya, penekanan anak supaya dia bisa mengikuti apa yang saya inginkan. Padahal tadi kalau dari simulasi itu tadi, itu kan memaksa. Iya, memaksa. Sebenarnya yang bisa menentukan itu adalah diri kita sendiri. Kalau hal itu sampai terjadi, nah disiplin yang tertanam bukan disiplin yang positif. Artinya anak melaksanakan itu bukan dari kesadaran dirinya, melainkan karena mungkin perasaan takut atau ingin mendapatkan sesuatu. Nah, bagaimana cara merubah paradigma
menjadi paradigma disiplin positif. Nah ini, jadi yang selama kita lakukan selama ini itu kita mengacu pada di paradigma stimulus respon, ya, yang mana orang lain bisa mengontrol saya juga bisa mengontrol orang lain. Padahal paradigma ini ternyata belum mampu menanamkan disiplin positif. Nah, paradigma yang mana yang bisa? Ini Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Sedangkan pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita gagal membujuk orang lain, kita melakukan pemaksaan pada orang lain. Kemudian model berpikir menang kalah. Tuh. Nah, kemudian yang stimulus respon, realitas terkait dengan kebutuhan itu menurut pandangan stimulus respon, kebutuhan kita dengan orang lain itu sama, padahal kebutuhan kita dengan orang lain itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang dilakukan oleh orang itu pasti memiliki tujuan. Misalnya ketika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, nah, pasti dia punya alasan, punya tujuan kenapa mereka tidak mengerjakan tugas. Nah, berarti dari paradigma stimulus respon yang sering kita lakukan itu harus kita ubah ke paradigma teori kontrol. Pada intinya, paradigma stimulus respon itu lebih menekankan pada hukuman. Ya, lebih menekankan pada hukuman. Padahal dalam menanamkan disiplin itu sebenarnya hukuman itu jika perlu saja, sebisa mungkin jangan memberikan hukuman. Nah, sedangkan inti pada teori kontrol ini adalah menumbuhkan motivasi dari dalam diri setiap individu. Motivasi dari dalam diri. Ketika setiap individu atau murid sudah memiliki motivasi dari dalam, dia pasti akan memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Nah, otomatis disiplin positifnya sudah ada, akan tumbuh. Gitu. Nah, teori kontrol ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, yang menjadi dasar kurikulum Merdeka ini, ya, bahwasanya disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Hukuman sebagai alternatif terakhir jika perlu tidak digunakan. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini terkait dengan disiplin positif. Kemudian apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari agama, suku, kemudian budaya maupun latar belakangnya. Ya, disepakati bersama terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan universal ini menjadi landasan bagi kita semua untuk
perilaku. Nah, contohnya adalah, nah ini bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Di sana ada 6 nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman dan bertakwa, kemudian ada mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai kebajikan universal dapat terwujud melalui disiplin positif. Jadi dengan disiplin positif ini akan mewujudkan nilai kebajikan universal. Karena Bapak Ibu, materi dari saya terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya kembalikan ke Pak Isam. Terima kasih Mbak Surya atas materinya disiplin positif. Semoga bisa mencerahkan Bapak Ibu semuanya. Bila ada pertanyaan nanti tolong disimpan dulu, dicatat. Kemudian nanti di akhir acara kita coba untuk berdiskusi sama-sama. Dengan syarat sebelum jam 2. Kalau jam 2 lebih kita ada diskusi acara yang selanjutnya adalah inti acara kedua adalah materi dari Bapak Heru Pamus berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Waktu dan tempat maupun Pak Heru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak Ibu. Dengan saya untuk menyampaikan materi diseminasi budaya dan disiplin positif CGP Angkatan 7. Pada materi ini saya akan menyampaikan tentang motivasi perilaku manusia. Tidak seperti Bu Asliah tadi yang menyampaikan dengan baik, karena saya itu tidak pernah ngajar, tidak masuk kelas, jadi mau ngajar itu langsung ini. Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri sendiri sebelum kita masuk ke materi, bagaimana kita berperilaku. Oke, baik semua gini. Kalau baik semua lanjut. Terus, apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Dari diri sendiri ya Pak? Nah, itu bagus. Bu Murni dari luar apa dari diri sendiri? Kalau Buniken itu Buniken dari luar. Kalau tidak saya dorong tidak. Lanjut. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah, melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapat uang? Nah, untuk mendapat jempol. Nah, seperti kemarin PMM. Hari ini juga jempol. Ya, baik, itu pasti ada. Saya sendiri juga terkadang masih ini untuk mendapatkan senyum dari Bu biasanya. Nah, kira-kira apalagi alasan orang itu melakukan sesuatu? Banyak ya, tidak hanya untuk mendapatkan hadiah, tapi juga untuk mendapatkan hal yang lain dari orang lain. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel Diane Gossen dalam bukunya itu, bahasa Inggris saya kurang. Respect swing disiplin, kalau nggak salah seperti itu. Oh, Bu Murni, apa itu? Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, ya, yaitu
Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini. Jadi manusia itu berperilaku itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Lanjut yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lanjut, yang ketiga atau yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini Pak, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi harapannya setelah saya paparkan materi ini, Bapak Ibu memiliki motivasi yang ketiga ini. Jadi ketika melakukan segala sesuatu itu karena dari diri sendiri, motivasi internal, bukan karena di checklist ya Bapak Ibu. Di checklist itu terus negara seperti saya itu. Nah itu untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siapa yang paling menarik? Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ibu Uji SPD. Pak Oleh, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua berkumpul di ruang ini dalam rangka memenuhi sebagian tugas kami ya, yaitu dalam rangka aksi nyata di modul 1.4, yaitu berkaitan dengan diseminasi budaya dan disiplin positif. Kemudian untuk materi yang akan saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita melanjut ke berikutnya, ini kami sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, guru dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun rekan guru. Dalam hal ini kita sebagai guru, dalam hal ini adalah utamanya terhadap murid, bagaimana kita memahami perilaku siswa, kebutuhan apa yang menjadi dasar tindakannya, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah guru dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Ya. Dan yang terakhir adalah guru dapat mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Jadi ini dalam rangka tadi, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian apa yang mendasari perilaku murid? Menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian
ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif atau kecewa. Ya. Kemudian, apa itu kebutuhan dasar itu? Tapi sebelum ke situ ya, kita pahami sedikit filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya adalah sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu untuk hidup tanaman padi tersebut dan lain sebagainya. Jadi kita ibaratnya seorang petani, dalam hal ini adalah kita mendidik anak, bagaimana kita memberikan untuk contohnya kita ambil yang sederhana saja Bapak Ibu, kasus di kelas 2 SD, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan kebutuhan dasar yang akan kita bahas Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya The Choice Theory, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, antara lain berkaitan dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian termasuk dalam kebutuhan ini yang bersifat biologis, yaitu proses reproduksi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup ini, yang berkaitan dengan komponen psikologis adalah yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian bagaimana penyelesaian kasus tadi? Ya. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini kelas 2 SD ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ciri khasnya atau berkaitan dengan kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ciri khasnya adalah adanya hubungan sosial dan kebutuhan akan bagian dari suatu kelompok. Kemudian dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia.
Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut Bapak Ibu. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan atau power, berkaitan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Misalnya menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya. Kemudian didengarkan, memiliki rasa harga diri. Ini termasuk kemarin ada teman yang berusaha berjuang menyelesaikan PNM, itu kira-kira masuk ini enggak ya Bapak Ibu? Ya. Ya itu berkaitan dengan hati ya, mungkin motivasinya macam-macam begitu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan penguasaan, kebutuhan penguasaan ini. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan keinginan untuk dianggap berharga. Kemudian bisa membuat perbedaan, kemudian bisa membuat pencapaian. Ya. Kebutuhan untuk diakui, dihormati. Dan biasanya ini untuk memperkuat pengaruh atau meninggalkan pengaruh Bapak Ibu. Ingin menjadi pemimpin dan orang lain menuruti keinginannya. Jadi kita menghadapi anak itu kadang kebutuhan dasarnya macam-macam Bapak Ibu. Berikutnya adalah penyelesaian kasus tadi. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Jadi memberikan pengaruh kepada Ibu. Berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom, yaitu berkaitan dengan kebutuhan akan pilihan, bebas menentukan pilihan. Kemudian kebutuhan akan kemandirian, otonomi, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Istilahnya mungkin usil gitu, sering rese begitu. Mungkin ini salah satu anak yang punya kebutuhan dasar kebebasan yang dominan begitu Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai guru berusaha mengarahkan bila ada anak yang dominan seperti ini, yaitu kebebasan yang seperti apa? Yaitu kesempatan untuk membuat pilihan. Berikutnya adalah menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Jadi anak-anak yang punya yang kuat kebutuhan dasarnya berkaitan dengan kebebasan, biasanya ini Bapak Ibu, yaitu mempunyai kuat untuk melakukan hal-hal yang baru. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian kasus tadi, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Dia pengen mencoba yang baru tadi ini Bapak Ibu. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan untuk merasa senang.
Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nih jelas nih Bapak Ibu. Saat bermain mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya memiliki ciri seperti ini Bapak Ibu. Ingin menikmati apa yang dilakukan, kemudian bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, kemudian suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga membebaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku berhubung, mereka kadang masih terlihat lucu. Ini Bapak Ibu. Kemudian dalam kasus tadi, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi ini rese Bapak Ibu. Jadi rese terhadap temannya, mau DWE ingin senang begitu. Ini contoh pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira ini jawabannya apa Bapak Ibu? Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Kemudian ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jadi jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Menyetir mobil itu seru. Ya. Kita lihat Bapak Ibu jawabannya betul. Jadi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Satu lagi Bapak Ibu, kira-kira ini apa jawabannya? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ketika ditanya dia senang nyetir, belajar nyetir, alasannya adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ya, kita lihat Bapak Ibu, yaitu cinta dan kasih sayang. Kenapa ini jawabannya? Kok bisa? Iya, karena ada kebersamaan, ada keinginan untuk diterima dalam kelompoknya. Itu yang lebih kuat. Ini kemarin saya juga terjebak Bapak Ibu. Kita mengerjakan LMS. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung kami untuk kegiatan ini dalam rangka memenuhi sebagian tugas kami. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Khalid atas presentasinya, dan mohon maaf sekali Bapak Ibu di luar ekspektasi karena sudah jam 14. Kami mohon maaf. Molor 10 menit saja untuk kesempatan bagi Ibu Siti Haryati untuk berbicara. Semakin cepat, semakin panas. Ya, itu fotonya. Oke. Nanti kita udah PDB. Baik, keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi. Saya mohon untuk minta waktunya 10 menit. Itu sebenarnya sudah melakukan keyakinan kelas ya, gitu. Jadi keyakinan kelas itu seperti ini konsepnya. Mereka bersekolah masalahnya terus bergerak itu warna kemudian dan sebagainya. Keyakinan
siswa itu belum kenal, mungkin sebelumnya SMA Andong, tapi mereka sudah yakin mau sini. Nah itu keyakinan untuk bisa menyekolahkan anaknya di sini, mempercayakan, itu keyakinan. Perbedaannya adalah keyakinan itu kesepakatan bersama dalam hal musyawarah begitu. Beda dengan peraturan. Mungkin peraturan cuma satu sisi. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Tetapi kalau kita mengajar sebelumnya ada keyakinan kelas. Mau kalian apa? Pembelajaran kita seperti apa? Terus ini apa? Dan lain sebagainya. Itu kayak namanya keyakinan kelas. Ini bisa dilakukan Bapak Ibu, bisa dilakukan di kelas ataupun juga di sekolah atau di luar lain. Pokoknya kesepakatan bersama dulu, MOU bersama dulu, baru kemudian kita enak. Kalau anak tidak bisa tidak memakai sepatu misalkan, lihat keyakinan kelas, dipajang di samping pahlawan begitu. Kalau dulu ada pahlawan jejer begitu di kelas, sekarang nggak ada. Itu jajar, oh saya ternyata melanggar ini, oh dengan kesepakatan. Jadi nanti tidak ada punishment, tidak ada reward dan lain sebagainya. Monggo Pak Danan, ada pertanyaan? Nah, untuk mendapatkan materi-materi ini nanti saya share aja karena sudah jam 14.00 begitu ya. Ada pertanyaan, boleh Ibu, boleh ya? Itu kan keyakinan kelas seperti itu, mari kita laksanakan keyakinan kelas biar semua paham. Jadi kita nggak dituntut atau nggak oh ini kok jawab C dan sebagainya. Keyakinan kelas itu sudah ada di kelas itu. Jadi kita penak mau apa gitu. Misalkan kesepakatan Pak, seminggu sekali kosong, oke. Terus, Pak ini oke. Terus gitu. Iya, ada 2 jam seminggu. Bodoh lain. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bapak. Kalau tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini contohnya mungkin nanti kalau saya diberi waktu yang banyak, tapi karena mungkin sedikit ya mohon maaf ya siswa saya. Nah ini geng makmur. Nah itu pada ini yang kena itu. Pasti ditampilkan korban maksa. Ya, sudah ada kesepakatan kelas Pak. Jadi nanti kalau dibully nggak ada masalah. Anti pembulian. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan pembulian saya. Yang selanjutnya adalah kita menuju ke yang terakhir, yaitu segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Haryati STGR. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. STGR Siti. Bukan STGR. STGR Siti. Waalaikumsalam Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktunya tadi ternyata harusnya selesai jam 14.00, tapi ini ternyata lebih. Saya mohon waktunya sebentar menyampaikan segitiga restitusi. Saya kira untuk segitiga restitusi ini Bapak Ibu sudah berkenalan ya di PMM. Kan ada ya segitiga restitusi kalau tidak salah topik 8. Ya. Baik, sebelum ke segitiga restitusi di sini benar. Ada pengertian dari restitusi sendiri ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini menurut dosen. Nah, tadi seharusnya Pak Wali juga menyampaikan mengenai posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5, saya bahas sedikit di sini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima
itu nanti manajer. Nah, posisi yang ideal itu yang mana? Adalah posisi manajer. Nah, segitiga restitusi ini nanti kita berposisi sebagai manajer, gitu ya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Sebelumnya kenapa restitusi? Karena si anak, misalnya ada murid melakukan suatu kesalahan misalnya. Nah, kita di sini sebaiknya diposisikan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Misalnya karena tidak mengerjakan tugas, diminta untuk menuliskan berapa lembar begitu ya, berapa lembar tugas misalnya ulang 1000 kalinya atau 2000 kalinya. Nah, itu kan berarti menghukum gitu. Tapi di posisi manajer sebaiknya tidak memberikan hukuman, tetapi nanti arahnya si anak itu sendiri mempunyai solusi untuk kesalahan yang sudah diperbuatnya. Itu arahnya ke sana untuk segitiga restitusi. Kemudian di sini langkah-langkah dari segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian di menstabilkan identitas, di sini nanti saya akan mempraktikkan sebentar. Saya minta tolong nanti dari salah satu dari Bapak atau Ibu guru yang ada di depan sebagai murid saya betul nanti. Nah, di menstabilkan identitas ini nanti kita mengubah identitas anak dari yang gagal itu menjadi sukses. Maksudnya begini, kita memberikan pengertian kepada anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi tidak langsung kamu salah ya, kamu harus begini. Tidak seperti itu. Tapi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan cara tadi, misalnya memberikan pernyataan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Termasuk saya sebagai guru pun, misalnya ke siswa, saya pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dari kesalahan yang dibuat oleh siswa itu kan mereka pasti punya alasan kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Ini di fase yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah di sini nanti menanyakan keyakinan. Nah, tadi hubungannya dengan materi yang sudah disampaikan Kak Esa, bahwa biasanya, maksudnya saya di sini biasanya kalau pembelajaran di awal melakukan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan itu dibuat bersama dengan murid. Jadi tidak hanya dari saya, tapi murid juga berkontribusi membuat kesepakatan kelas. Misalnya siswa bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, seperti itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan ini, nanti si anak kan sudah paham tentang keyakinannya. Nah, solusi apa yang bisa siswa itu lakukan untuk kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, itu dari segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3 langkah-langkahnya, sehingga nanti mudah-mudahan setelah ini jadi Bapak Ibu guru bisa menerapkan sendiri kepada siswa ketika siswa melakukan kesalahan. Baik itu misalnya terlambat datang ke sekolah kah, atau tidak membuat tugas, atau misalnya di sekolah dia tidur, atau dan banyak lain sebagainya biasanya dilakukan oleh siswa. Itu paparan dari saya. Nanti saya akan mencontohkan penerapan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Kamera, roll, Bu Asia nanti di sini berperan sebagai siswa ya. Tapi mohon maaf ketika nanti saya keceplosan bilang Bu Asia begitu ya. Iya. Harus diulangi teksnya kalau belum. Selamat pagi Bu. Selamat pagi ya. Gimana kamu? Baik Bu. Ya. Dia tahu kenapa dipanggil ke sini oleh Ibu? Dia tahu nggak dipanggil ke sini oleh Ibu kenapa? Tahu Bu, nggak ngerjain.
mengerjakan tugas itu bentuk satu kesalahankah menurutmu? Salah. Ya, berarti kamu sudah menyadari kalau itu kesalahan ya. Nah, baik ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan. Ibu juga seorang guru tapi juga pernah melakukan kesalahan ya. Tapi setiap kesalahan itu pasti punya alasan kan dia. Nah, apa alasanmu tidak mengerjakan tugas? Ngantuk menurut saya. Daripada ngerjain tugas saya udah tidur. Oh begitu ya. Nah, dia tahu kalau misalnya dia tidur itu menyalahi atau menyimpang dari keyakinan keras kita? Iya, saya tahu. Lalu kalau kamu tahu, berarti kamu sudah paham bahwa kesalahan itu dibuat menyimpang dari keyakinan keras kita. Kemudian melihat ekspresinya mukanya Basnya. Padahal tadi itu pas ngomongnya kayak begini Bapak Ibu, tidak datar banget. Jadi apa mukanya kayak ya, ini termasuk yang gablek. Oke baik, teruskan. Nah, kemudian Bu Via, itu tadi kan salah ya, tidak mengerjakan tugas dan itu menyimpang dari keyakinan kelas. Nah, yang sendiri punya solusi untuk memperbaiki semuanya? Atau apa yang akan Via lakukan dengan kesalahan yang sudah dilakukan Via tadi? Ya, pertama saya minta maaf Bu karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, nanti saya tidak mengulangi lagi pada waktu jamnya Bu Haryati. Saya tidak akan tidur dan akan mengerjakan tugas itu. Lalu bagaimana dengan tugasnya? Saya kerjakan Bu. Ya, baik, terima kasih Via. Ibu apresiasi atas tanggung jawabmu ya. Baik, terima kasih. Silakan istirahat ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa menerapkan dari segitiga restitusi yang sudah saya berikan gambarannya. Sekian dari kami yang mewakili semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, matur nuwun Bu Siti Haryati atas sosiodramanya. Kapan kita punya murid seperti Anastia digandeng manut? Iya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan janji kita kesepakatan kelas bahwa 14 lebih 15 kita akhiri. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, bisa menginspirasi walaupun cuma sesaat. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian dari kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Itu memang tak sengaja. Begitu Bapak Ibu, oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum saya akhiri, untuk panitia karena pembina diharapkan untuk tinggal sejenak untuk rapat koordinasi pelaksanaan pelantikan kembali. Saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Bapak Ibu semuanya nggih.